Dzalikum bi annahu idza du'iyallahu wahdahu kafartum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah SWT karena hari ini kita dikumpulkan masih dalam keadaan sehat walafiat di puasa hari ke Alhamdulillah, mudah-mudahan memberikan kekuatan kesehatan terus sehingga kita dapat menjalankan puasa sampai dengan hari terakhir Ramadan dan kita menjalankan puasa dengan semaksimal mungkin dengan melakukan segala ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya, mohon maaf agak sangat sedikit, ini ada persiapan yang harus sebelum dimulai, perkenalkan kami host dadakan. Saya Fikar dan beliau Bang Yo. Beliau Pak Yosef atau Bang Yosefnya ada. Baik, kita masuk ke saya tambahkan dulu. Misalkan seperti yang saya katakan, mungkin Ibu dulu pernah tahu yang tahun 2014 ada seorang kecil usianya waktu itu masih lima setengah tahun menjuarai di salah satu televisi swasta ajang habis TV tahun 2014. Nah ini nah, kemudian setelah itu berlanjut ke bocah kecil itu, anak kecil ini melanjutkan perjalanan untuk mengikuti perlombaan di Arab Saudi, Jeddah. Ya. Jeddah dan di Mesir. Di Mesir, seperti di sini beberapa Jokowi itu menyampaikan apresiasinya kepada beliau. Kemudian beliau sudah digendong sama Syekh saya di Kota Nasional, kemudian diundang juga di Dewan di daerah Bangka. Kemudian ini mungkin profil sedikit ya terkait narasumber yang kita undang hari ini. Beliau adalah usaha sedikit bertahun 2014. Nah, beliau hadir di sini saat ini. Musa terakhir adalah anak pertama dari Mas Saudara, kemudian lahir di Bangka Barat, Bangka Belitung tahun 2006. Nama ayahnya itu adalah Laude Abu Hanawi dan Yuliadi. Usianya saat ini adalah 12 tahun. 12 tahun ya Mas ya? 12 tahun. Prestasi yang ditampilkan di layar adalah juara 1 di ajang tulis cilik tahun 2012, kemudian peserta termuda dalam ajang perlombaan kepala internasional di Mesir. Ya, di Mesir. Di Mesir itu Musa ikut di Sharm El Sheikh Mesir, betul ya Ustaz ya? Ya. Sharm El Sheikh Mesir ya. Juara ketiga ya Ustaz ya. Juara ketiga dari 80 peserta. Itu dari 60 peserta. Itu luar biasa ya Ustaz ya. Kemudian berikutnya masih peserta termuda juga di Jeddah dengan mendapatkan nilai pemungkas ya 90,8 poin dari 100 nilai sempurna. Beliau peringkat ke-12. Nah, terlebih tidak terlalu banyak yang melakukan nanti mungkin super yang akan
Musa ini juga punya adik Kang Zul. Oh, ada ya? Ada adiknya namanya Laude Lukman. Saat ini umurnya 10 tahun tapi sudah hafal 30 juz. Oh, Masya Allah. 30 juz di usia 10 tahun. Lahirnya di tanggal 25 Juni 2010. oh ini apa? Ya itu yang megang piala yang berdua sama Musa itu, adiknya. Ternyata ada penerusnya Musa namanya Lukman ya. Iya, Laude Lukman. Hampir tadi habis SD. Kemudian Musa juga punya adik namanya Waode Hindun. Sekarang usianya 8 tahun tapi sudah hafal 6 juz. Masya Allah. Kemudian ada lagi adiknya Waode Zainab, umur 6 tahun, sudah hafal 4 juz. Ada lagi adiknya Laude Yazid masih 4 tahun, masih belum hafal ya saatnya. Dan satu lagi Waode Hamna di usia 2 tahun. Ya, insya Allah ya 5 saudara semua. Iya. Ya, mengenai atas mengenai Musa ya, kita mulai masuk ke sesi ke tanya kepada narasumber ya. Gimana Musa sehat? Hari ini pada Allah yang hadir hanya Musa dan artinya kami dan Musa karena beberapa hari kebelakang itu beliau sudah muter-muter ya berbagai daerah ya. Ya, safari di Bekasi ya, dan Cibitung. Nah itu biasanya kalau kita di YouTube sebelumnya itu berempat ya hadir ya, lihat ada rumah juga, ada Musa ya. Ya. Dan akhirnya berdua sedang sakit ya, Masya Allah, karena bersong tapi demi ingin berbagi kiat-kiat, ingin memberikan wawasan kepada hal yang lain bagaimana perjuangan beliau di demokrasi. Beliau tetap konsisten dan konsekuen terhadap beliau kepada yang sudah dijadikan Indonesia. Mudah-mudahan Musa adanya juga selalu kesehatan ya, sehingga tak bisa kisahnya itu pengalamannya. Ya, baik. Ini kita langsung aja Kang Zul, kita tanya ke Abi Musa ya. Abi, sewaktu mengikuti ajang Hafiz Cilik, apa ada persiapan khusus nih yang dilakukan Musa untuk tampil di depan layar? Silakan Abi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sewaktu tampil ya di salah satu TV swasta ya, apakah ada persiapan khusus? Persiapan khusus maksudnya selain dari jadwal belajarnya ya enggak ya, cuma belajar biasa ya. Cuma mungkin nanti waktu itu kan lombanya sifatnya per episode gitu ya. Nah jadi setiap episode itu memang ada materi-materi khusus yang kita harus siapkan. Nah itu kan sewaktu mengikuti Hafiz di salah satu TV swasta. Iya. Nah, ketika mengikuti lomba Hafiz internasional di luar negeri, itu persiapannya apa aja, Ustaz? Apa tetap nggak ada persiapan atau ada sesuatu yang harus dipersiapkan sama Musa? Jadi ada dua tuh ya, yang di luar negeri, yang di mana nih? Ada yang di Jeddah, ada di Mesir. Yang di Arab Saudi dulu. Iya, di Arab Saudi itu, jadi ceritanya gini ya. Waktu kami ya Musa ikut lomba di salah satu TV swasta tadi, salah satu juri di TV tersebut kan itu dari luar negeri juga ya. Kemudian mengkabarkan ke Jeddah ya, salah satu di Jeddah ya, beliau kenal dengan, memang di Jeddah itu setiap tahun, setiap di bulan Ramadan ya, di Arab Saudi ya, bukan di Jeddah aja, itu ada perlombaan hafalan Quran ya, internasional, tingkat internasional. Khusus yang di Jeddah itu khusus untuk yang asghar hafid ya, hafid yang masih kecil di bawah 10 tahun. Nah ketika itu
juri dari TV tadi, TV swasta tadi yang mendaftarkan lah atau melaporkan ya bahwasanya di Indonesia ada Hafiz juga masih kecil, ya Hafiz juga masih kecil, umur 5 tahun. Nah, kemudian qadarullah ya, itu panitia di Jeddah memang lagi ada kunjungan, sedang ada kunjungan safari dakwah di Indonesia. Waktu itu di Masjid Istiqlal. Akhirnya sama panitia atau juri di TV swasta tadi ada niatan dipertemukan dengan yang dari Jeddah tadi. Nah mereka dengan rombongan juga bersama dengan seorang hafid kecil juga. Kita tahu tuh yang buta tuh ya, saya jihad itu ya. Nah, akhirnya dipertemukan, kemudian ditampilkan dalam satu panggung Musa dengan yang tadi yang buta tadi. Nah dari situlah kemudian tertarik panitia yang di Jeddah itu mengundang Musa. Undangannya berbentuk 2 undangan. Undangan pertama, kalau Musa waktu itu kan Musa masih 29 juz. Kalau Musa belum 30 juz, Musa akan kami undang sebagai tamu, bintang tamu aja. Ya. Undangan yang kedua, kalau Musa bisa menyelesaikan hafalan Qur'annya 30 juz sebelum Ramadan 2014 gitu, maka kami undang Musa sebagai peserta dari lomba, ya lomba yang diadakan tiap tahun. Nah, saya dikasih pilihan, terus saya bilang sama juri TV tadi, saya pilih pilihan yang kedua, undangan yang kedua, yaitu sebagai peserta. Mereka balik tanya, sanggup selesai 1 juz ya? Itu dalam hitungan hari itu. Saya bilang insya Allah sanggup. Insya Allah sanggup. Nah ternyata di akhir Syaban, bulan Syaban, Musa selesai 30 juznya. Musa selesai 30 juznya, 1 Ramadan Musa berangkat langsung. Ya, berangkat ke Jeddah sebagai peserta. Nah itu dia. Masya Allah, Musa. Kemudian yang di Mesir bagaimana itu Ustaz cerita? Yang di Mesir itu adalah sebenarnya kalau yang di Mesir itu rangkaian. Ya, itu juga musabaqah asghar hafid 30 juz, musabaqah hafid cilik, tapi itu khusus 30 juz juga. Tapi ini rangkaian. Rangkaian maksudnya kita harus mengikuti ada tahapannya. Waktu itu Musa ikut tahapan yang diadakan oleh pemerintah. Kita tahu ya dari ada MTQ ya, musabaqah tilawatul Quran. Ini dari tingkat kelurahan, lolos tingkat kelurahan harus juara 1 ya, juara 1. Naik ke tingkat kabupaten 30 juz juga. 30 juz juga harus juara 1. Nah, ketika lolos lagi tingkat provinsi. Lolos juga juara 1 juga. Nah, kemudian tingkat nasional waktu itu diadakan di Jakarta, yaitu jadi satu Indonesia tuh 34 provinsi ya. Nah, Musa ikut yang tingkat nasional di Jakarta waktu itu di Pondok Gede. Nah, untuk lolos ke tingkat internasional itu ada syaratnya. Dia harus 3 besar. Juara 1, juara 2, juara 3. Inilah yang berhak diloloskan ke tingkat internasional. Ternyata Musa ketika itu juara harapan 2. Artinya juara 5, juara harapan 2. Loh, kok Musa diberangkatin gitu ya, diberangkatkan ya. Padahal nggak memenuhi tes, nggak memenuhi persyaratan. Ya. Nah akhirnya ini juga saya dapat ceritanya dari orang Kemenak Jakarta. Jadi sebenarnya Musa nggak berhak ya, tapi ini permintaan negara gitu kan, permintaan dari Mesir secara langsung. Nah pihak Kemenak ini pada ya bawahannya ya memberanikan diri meloloskan Musa ketika itu. Ya, padahal secara peraturan nggak boleh itu. Saya juga kata cerita orang Kemenangan, saya udah dakdikduk gitu kan, ini nggak boleh Musa. Musa diberangkatkan kenapa dipaksa? Karena nggak ada dari Indonesia gitu yang bisa mewakili sebagai anak-anaknya. Betul Musa juara 5, tapi anak-anak nggak ada.
ketika itu. Akhirnya memberanikan dirilah dari Kemenak ini, ya udahlah nanti kita istilahnya hitung-hitungannya di belakang gitu kan. Udah dakdikduk gitu. Musa berangkat akhirnya ke Mesir, ya ternyata Musa juara. Akhirnya itu semua dilupain udah gitu ya, meskipun udah apa nggak memenuhi syarat gitu, harus juara 1, 2, 3. Ternyata Musa menang juara 3 gitu kan. Akhirnya itu ya kabar baik akhirnya seperti itu. Kemudian dengan kan ini prestasinya Musa ini kan banyak nih Bi. Nah terus yang memotivasi Abi ini untuk menjadikan Musa sebagai hafiz cilik itu apa Bi? Motivasinya ya jelas, kita baca pertama itu tentang keutamaan amal soleh, ya itu amal jariah tersendiri bagi orang tua, ya orang tua. Jadi intinya adalah mengalir, ya nggak berhenti, ya nggak berhenti. Itu yang pertama. Kemudian kita juga silaturahmi para ulama. Tapi secara khusus ya, kalau ditanya menjadikan hafiz diri, justru tidak ada, yang justru tidak ada di benak saya. Ya sampai sekarang juga nggak ada, ya sama sekali nggak ada. Cuma yang terbenak di hati saya adalah ya hafalin Quran, hafalin ayat. Ternyata Allah permudah, ya Allah permudah selesai dalam waktu yang masih cukup bulan, ya 5 tahun 10 bulan. Ya 5 tahun 10 bulan itu sangat luar biasa ya Bi. Ya. Ada kendala nggak Bi waktu mengajarkan Musa hafalan Quran? Ada kendalanya nggak? Kendalanya banyak. Pertama dari orang kita sebagai orang tua ya Bu ya, kita sering malas ya, sering ya salah ya duniawi ya. Kita berpikir ekonomi mungkin dan seterusnya ya. Nah itu yang saya juga berpikir seperti itu. Tapi justru saya sebagiannya ya saya lawan ya, saya berkorban untuk meninggalkan sebagian pekerjaan saya. Saya punya toko offline ya di rumah, dan saya juga harus bekerja di kebun karet, gitu. Akhirnya sebagian saya berhentikan ya kebun karet, ya. Ini dalam niatan saya, ya ini saya niatkan karena Allah, saya berkorban karena Allah. Saya yakin Allah akan ganti. Artinya saya yakin Allah nggak akan membiarkan saya, ya nggak akan mengatakan saya. Ya itu yang kenapa? Karena ini Al-Quran, ya Al-Quran. Allah itu sangat penyayang, saking penyayangnya dalam apa? Orang kasih aja Allah kasih rezeki. Ya, bagaimana mungkin orang yang menghafalkan kitabullah, kalamullah, Allah terlantar diantarkan. Itu yang saya yakini. Akhirnya saya insya Allah punya istri berazam kuat, ya. Akhirnya saya berhentikan kebongkaran saya mencari keterangan. Misalnya tidak sebenarnya awalnya itu satu menjadi hamba awal dari inginnya ayat yang tidak boleh. Baik, jadi apakah ada cara-cara khusus dalam mengajarkan Musa untuk menghafal Al-Quran atau menghafal hadis? Ya, pertama cara yang khusus adalah dibangun kejiwaan mereka itu, anak itu jiwa ibadahnya, ya, jiwa dia suka ibadah, dia suka ilmiah, suka ilmu, suka membaca Al-Quran. Gimana caranya? Ya membangun jiwanya itu ya dulu pernah dikatakan oleh Ibnu Umar, ya anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu. Dahulu kami belajar iman sebelum Al-Quran, ya belajar iman sebelum Al-Quran. Dan ini yang kita bangun ya, agar anak kita ya bagaimana anak belajar iman sebelum Al-Quran,
adalah mereka melihat dari orang tuanya, ya, melihat dari orang tuanya, ya. Kan Rasulullah, ya, Rasulullah katanya sallallahu karena khuluquhu al-Qur'an, ya, akhlaknya beliau adalah Al-Qur'an. Artinya seorang anak harus melihat orang tuanya, terbenak di hati si anak itu bapaknya adalah seorang ahli ibadah. Ya, si anak harus melihat dari si bapak ini, bapaknya ini seorang ahlul masjid, ya, orang yang selalu memakmurkan masjid. Ya, seorang anak ini harus terbenak, ya, di hatinya bapaknya itu seorang yang selalu duduk di depan buku-buku gitu. Ya, nanti ibu akan lihat, bapak akan lihat. Seorang anak yang melihat umrinya sholat, ya, dia akan sholat tanpa paksaan. Contohnya, umur 1 tahun kita punya anak semuanya. Dia umur 1 tahun baru bisa mulai berdiri. Tapi kita akan lihat anak itu ketika umrinya sholat, dia sholat dengan kemampuan ini. Ada yang maksudnya? Enggak ada. Tidak ada. Ya, tidak ada paksaan si anak ketika sholat. Tapi seperti itu juga Al-Quran. Dia harus melihat dari bapaknya, dari ibunya, ya, apa itu Al-Quran, apa itu ajaran Al-Quran. Apakah si bapaknya, si umminya menutup auratnya, anaknya akan menutup aurat tanpa paksaan. Ya, apakah bapaknya itu biasa hadir di majelis taklim, anaknya pun akan seperti itu. Ya, anaknya akan seperti itu. Nah, ini cara yang pertama. Kita bangkitkan dia jiwa ibadahnya, jiwa ilmiahnya, ya, tentang keimanan yang kita bangkitkan. Nah, ini yang motivasi pertama, anak itu akan belajar Al-Quran seperti itu. Ya, kita pasti setiap di antara kita akan mengatakan, nak sholat, nak yang baik-baik, berbuatlah yang baik. Ya, dan sampai akhir pasiennya itu nggak ingin anaknya bermaksiat, tapi selalu gagal. Ya, ya, selain memang Allah belum memberikan pertolongannya, tapi yang belum dia kerjakan adalah memberikan contohnya. Ya, memberikan contohnya. Nah, ini yang sangat memotivasi anak untuk menghafal Al-Quran. Ya, artinya berarti contohnya orang tua bapak itu sangat penting ya, dia Sangat berpengaruh bagi si anak itu sendiri. Nah, selain Musa itu menghafalkan Quran, juga menghafalkan hadis ya Ustaz ya. Nah, itu hadis-hadis apa aja yang sudah dihafal Musa? ya, banyak ya, cukup banyak. Jadi nanti ibu bapak akan lihat ya. Jadi ada sebuah kaidahnya, amal soleh akan membuahkan amal soleh selanjutnya. Jadi setelah Al-Quran ini sama, amal maksiat akan membuahkan maksiat selanjutnya. Ini bahaya bagi kita ya. Ini bahaya bagi kita. Setelah Musa hafal Al-Quran 30 juz, Musa masuk ke dalam hadis. Ya, hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada yang sudah hafal Umdatul Ahkam, itu sekitar 400 lebih. Ya, nanti terakhir Bulughul Maram, Bulughul Maram itu 1352 hadis. Ya. Kemudian banyak mata-mata lain yang udah ya alhamdulillah Allah Musa hafalkan. Ya, hadis-hadisnya itu dulu. kemudian yang kita kenal ada Luqman dan Ya, Laudi Luqman. Nah, tentunya masing-masing anak akan berbeda karakternya, karakter surat berbeda. Nah, apakah metode cara mendidik Musa dan Luqman ada perbedaan atau sama? Pertama ya, kita punya istilahnya punya cara umum yang ini sepakat kita. Ya, adalah kita harus belajar itu harus istiqomah, ya, istiqomah terus menerus ini paten.
ya seluruh cabang ilmu pasti harus seperti ini. Ya, sehingga kita dengar, wah saya nggak bisa, ya, wah akhirnya dia kembali, wah anak saya terus seperti itu, ya. Akhirnya dia bilang, ini adalah sebenarnya dia tidak istiqomah, ya dia tidak istiqomah. Nah, ada orang-orangnya, ya sifatnya, daya tangkapnya, dan inilah yang berbeda. Ini murni rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang murni dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ada khusus yang saya dan adiknya, ya, maka cara umumnya sama. Saya istiqomah ya, bersama istri, itu istiqomah. Kita bisa lihat yang Musa awalnya itu mulai belajar umur 2 tahun atau 3 tahun kurang lebih seperti itu. Adiknya juga seperti itu. Nah, tapi Musa selesai umur 5 tahun 10 bulan, adiknya Luqman selesai umur 10 tahun. Artinya kalau kita katakan umur 3 tahun startnya, awalnya, maka Luqman adiknya 7 tahun selesai 30 juz. Makanya ini saya mau ajak berpikir ya. Terus ketika anak kita belum bisa, pertanyaannya udah berapa tahun anak itu belajar? Udah berapa tahun anak bapak belajar secara istiqomah? Ya, ini yang banyak kan kita baru belajar sehari, 2 hari, seminggu, terus mengatakan anak kita nggak bisa. Anak saya 7 tahun loh, yang adiknya 7 tahun baru selesai 30 juz dari nol, dari nggak bisa membaca Al-Quran. Maka nasihat saya istiqomah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus istiqomah. Kan Idris al-Manfur ya, wala ta'ajaz ya, bersemangatlah terhadap perkara-perkara yang memberikan manfaat kepadamu. Wasta'in kita, minta tolong kepada Allah dan janganlah kamu lemah ya. Wasta'in billah wala ta'ajaz ya. Nah, kemudian kan Musa itu waktu itu masih terbilang masih sangat kecil ya, masih umur sekitar 3 tahun kan. Nah, kemudian Musa itu kan masih senang main gitu. Nah, tapi sanggup menghafalkan Al-Quran hingga 30 juz. Nah, kemudian apa yang biasa dilakukan Musa itu dalam menghafalkan Quran sehari-harinya itu? Apakah kesehariannya Musa itu apa Abi yang paksa Musa ayo hafal sini, atau enggak Musa yang minta, atau gimana? Oh iya. Tadi di awal ya, ajarkan iman, ya ajarkan iman, kasih contoh kepada mereka. Orang tua yang berubah, ya orang tua ini harus berubah, karena anak akan mencontoh kita, ya anak akan mencontoh kita, ya. Kemudian ketika anak itu mencontoh, termasuk diantaranya adalah tentang adab-adab Islami, makan pakai tangan kanan, ya, masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi, ya, masuk kamar mandi kaki kiri dan seterusnya. Nah, ini diajarkan seperti ini. Faedahnya apa? Faedahnya anak akan jadi pemurid. Ya, kalau ini anak akan jadi pemurid. Contohnya, anak makan harus pakai tangan kanan. Ketika si anak masih kecil, ya kita pindah tangan kanan, dari tangan kiri ke tangan kanan, sebagiannya nangis. Nah, bagaimana orang tua ini? Orang tua harus ingat. Caranya kita yang atur. Misalnya kita dari tangan kiri ke tangan kanan, ya tangan kirinya kita sibukkan dengan yang lain. Dia suruh pegang sendok, pegang mainan. Pokoknya jangan sampai tangan kiri ini kosong sehingga dia bisa memegang makanan atau minuman. Pindah ke tangan kanan. Ya, pindah ke tangan kanan. Si anak harus mandi jam 7 pagi misalnya. Kalau dia mau sekolah, mandi jam 6 pagi. Namanya anak-anak kan bangun, harus dia mandi. Caranya gimana? Digendong, duduk, pokoknya jam 6 pagi dia harus mandi. Hari pertama, ya dia nangis tapi tetap mandi. Ya, hari kedua dia tetap nangis tapi nangisnya kurang. Kita ada dulu besok nanti ya.
Hari ketiga mulai betul ada tempat berhenti jadi anak penurutnya. Ya, jadi anak penurut. Nah, ini bikin seperti ini. Ya, didik seperti ini hingga nanti dia masuk ke dalam Al-Quran. Ya, hingga dia masuk ke dalam Al-Quran, kita dengan mudahnya mengatakan, dek, bang, kakak, nanti belajar sama Abi, nanti belajar sama Abah, nanti belajar sama Bapak, nanti belajar sama Umi. Jadi dia anak penurut. Dari situ dia akan mudah, seterusnya akan mudah. Ya, adapun cepat lambatnya tadi ya, setiap anak berbeda. Ya, setiap anak berbeda. Nah, ini seperti ini. Ya, ingat nggak Rasulullah itu ketika ada judulnya Hasan Husain ya, seorang ketika itu nemu kurma, ya, Rasulullah itu khawatir zakat terima sedekah ya. Kemudian nama Rasulullah dikeluarkan itu kurmanya dikorek dilarang oleh Rasulullah karena Rasulullah bagaimana harta sedekah ya, harta sedekah. Padahal cucunya berdosa begitu. Enggak berdosa. Rasulullah meninggal cucu beliau itu masih umur 5 tahunan. Berarti ketika dilarang oleh Rasulullah itu lebih kecil dan lebih belia di umurnya. Kan beda sama kita. Kalau kita enggak, maklum anak kecil, dibiarin anak kecil, nggak apa-apa masih kecil ini pun. Tapi Rasulullah enggak kayak gitu. Ya, dilarang oleh Rasulullah dikeluarkan itu kurmanya itu faedahnya sangat besar. Ya, pertama itu amal ma'ruf nahi munkar dari kecil, nanti anak itu akan jadi penurut. Ya, nanti akan anak itu akan jadi penurut. Nah, ada yang lain bukan seperti itu. Ya, ada yang lain bukan seperti itu. Nanti akan jadi anak-anak yang penurut sebelum dia masuk ke dalam Al-Quran. Ya. Jadi dari kecil dari dini usia itu maksudnya dengan Iya. Jadi yang biasanya toleransi agar Iya. nanti juga berubah tidak seperti itu. Iya. Harus ada pembelajaran. Dan harus dari sejak dini ternyata Kang Zul. Nah, ibunya harus sabar. Ibunya harus sabar. Insya Allah. Baik, Dik. Kalau Ustaz sendiri di kesehariannya seperti anak kecil yang lain, apa mengaji terus ada mainnya? Ada, ya sama seperti anak kecil yang lain. Ya, sama seperti anak kecil yang lain. Dia bermain, tapi ada waktunya. Dia bermain, punya mainan, ya, punya teman. Tapi semuanya itu, ya, semuanya saya atur. Ya, semuanya saya atur. Kapan dia harus main, saya biarin mainnya. Ya, bahkan boleh ya, anak nggak boleh main, nggak boleh, itu hak anak itu bermain. Akalnya dia adalah bermain. Ya, cuma ada aturannya. Ya, ada aturannya. Kapan dia harus bermain, kapan dia harus mandi pagi, kapan dia harus sarapan, ya, kapan dia harus berteman dengan yang lain, itu semuanya teratur. Ya, itu semuanya teratur. Maka seperti itu juga. Ya berarti memang semuanya juga orang tua sangat berperan besar Kang Zul, ya kan? Uminya di rumah harus sabar untuk mendidik anak dan tidak memberikan kesempatan ya Bing, tidak memberikan kesempatan anak itu untuk berbuat suatu kemungkaran gitu, seperti kisah Rasulullah SAW tadi. Nah, kemudian Abi kita beralih ke adiknya Musa nih, Lukman. Awalnya tuh Lukman seperti Musa untuk menghafal Quran? Ya, sama awalnya kita umur 2 tahun 3 tahun seperti itu. Apa metodenya juga sama? Metodenya juga sama. Ya, saya buatin Hidaiyah misalnya, saya buatkan Hidaiyah di atas kertas HPS. So, kemudian di atas kertas HPS itu saya gambar huruf alif besar. Huruf alif hanya satu, teman. Ya, kemudian saya tempel di kamar dan di dapur. Seperti itu. Kemudian nanti saya panggil setiap kali sebelum dia mengucapkan A, misalnya A, ya A, terus begitu.
Oh jadi metodenya sederhana sebenarnya, tapi sangat efektif ya? Iya, sangat efektif ya. Bahkan kalau bisa itu sebenarnya juga hasil saya dapat baca buku ya. Di buku itu dijelasin itu ada namanya kertas origami. Kertas origami itu kertas berwarna, ya. Nah dari kertas origami itu nanti kita bikin huruf alif, kita bunyi, kita tempel. Cuma waktu itu kan saya ya susah kita bacanya dari kertas origami seperti itu. Karena saya berpikir yang boleh kan kertas kertas apa APS, kertas APS. Akhirnya saya beli kertas APS, saya beli spidol, ya spidol warna-warni gitu. Kemudian saya lagi saya gambar sini, saya tempel. Jadi berarti semua huruf hijaiyah itu ditempel di rumah itu? Enggak, itu cuma beberapa aja. Saya lihat dia semakin meningkat akalnya gitu, semakin cepat dia mengingatnya. Baru kemudian saya ajak pindah ke buku Iqra waktu itu. Ada kendala nggak waktu itu, untuk mengajarkan Lukman? Kendalanya apa? Berbeda dengan Musa? Ya, jadi ini bukan kendala ya, sebenarnya bukan kendala. Tadi disebutkan ya, anak itu berbeda sifatnya, meskipun ibunya satu, bapaknya satu, tapi anaknya nanti sifatnya berbeda. Ya berbeda. Makanya nggak boleh disamain ya, nggak boleh disamakan. Itu memang rezeki dari orang itu berbeda. Jadi lebih sabar ya, lebih sabar. Bagaimana Kang Zul? Apa kita langsung Dari abinya itu ceritanya. sekarang kita bertanya Musanya? Saya juga kaget sekarang bisa udah jadi 12 tahun. Sudah 12 tahun Iya, saya ini di TV swasta. masih 5,5 tahun ya Bia? 5,5 tahun. Kalau usaha sendiri nggak bisa. Dari tadi bapak mungkin kecapean, kalau usaha sendiri kita jadi kemana? Jadi apa? Jadi banyak. Coba langsung gitu. Banyak apa? Salah satunya apa? Salah satunya aja apa? Jadi tentara. Mau jadi tentara, Masya Allah. Tadi dijemputnya sama tentara, Kang Zul. Iya, dijemputnya sama tentara. Mana tuh udah nggak pakai seragam. Selain tentara apa? Bisa. Kayaknya tentara aja ya. Tentara itu mulia loh. Angkatan laut, angkatan udara. Belum tahu belum, bisa mau jadi apa? Mau masuk, mau mati itu apa? Mau tahu? Jadi tenden. Tetangga jenderal. Misalnya, Masya Allah. misalnya berbakti kepada negara seperti Indonesia. Iya. Dan tentara juga beruntung Kang Zul kalau misal Musa nanti jadi tentara. Bisa punya hafiz cilik yang belum tentu di semua angkatan tuh ada loh. Iya, Masya Allah. Ini kita apa? Ya bagaimana? Jadi sebenarnya bukan ketentaranya. Jadi maksud saya itu mengikat Musa dengan Al-Quran dengan tokoh-tokoh pembawa Al-Quran. Nah, siapa tokoh-tokoh pembawa Al-Quran ini? Memang sahabat. Nah, akhirnya saya berikan buku-buku sirah tentang para sahabat. Ya, jadi nanti membaca tentang perang Uhud, perang Khandaq dan seterusnya gitu. Nah, jadi ketika dibaca perang itu kan banyak para politik atau pasukannya dan seterusnya. Nah, akhirnya yang berbenar di Musa tentara seperti itu. Tentara akhirnya itu juga sudah praktik itu perang Uhud gitu, pedang-pedangan sama adiknya dan misalnya. Jadi maksudnya tentara itu tentara muslim pada zaman dahulu Kang Zul. Seperti itu. Gimana Kang Zul, kita langsung kasih kesempatan kepada para jemaah aja untuk menanya kepada Musa, sambung ayat atau bagaimana? Boleh, mungkin kita ini ya para audiens, para peserta, mungkin kalau ada yang mau coba tes misalnya ya. Iya. Baca buka mushaf. Buka mushaf. Ya, atau mungkin ada yang sudah hafal Quran bisa langsung tes Musa juga nggak masalah. Barangkali ada yang hafal surat apa,
nanti disebutkan ya beberapa dijelaskan, nanti Musa akan menyambung ya tersebut. Atau kalau misalkan tidak juga boleh buka Musa, dibaca saja di ayat yang mana nanti Musa akan sambung ayat ya. Iya, iya, iya. Nah di sini kita sudah ada Ustadz Masri, Kang Zul. Ada Ustadz. Ini. Silakan Ustadz Masri. Jadi itu juga nanti kita mungkin hafalannya. Itu sudah hafal berapa juz ya? Yang hafal 1 juz sudah. Mungkin ibu-ibu di sini hafalnya bukan juz 30 Kang Jul, tapi bukan 30 juz Kang Jul, tapi juz 30. Jadi insyaallah. Yang penting sudah hafal. 2 juz. Mungkin ini Bang Esyad, kalau aku nggak mau lihat, jadi nggak ada yang tahu. Jadi merendah hati Kang Jul. Silakan Ustaz. Agak lebih dekat Ustaz, di tempel mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. cukup Masya Allah. Ya, betul Ustaz. Itu di surah apa? Al-Qasas. Musa hafal ayat atau secara keseluruhan aja Ustaz? Abi. Dari Al-Qasas itu di juz berapa? Juz 20. Jumlah surah Al-Qasas? Jumlah surah Al-Qasas 88. 88. Betul Ustaz? Masya Allah. dari ibu mungkin ada yang mau pakai hafalannya sambung atau mau baca mushaf, bisa dikasih mushaf satu mungkin ini sebelum baca atau ada dari handphone kasih mic-nya. Iya, depan. Silakan ibu ada yang mau coba tes Musa? Insya Allah. Dibuka di lembar mana saja. Bisa lakukan boleh, di belakang boleh, di depan. Ini kurang jelas, suara itu kurang jelas. Kurang jelas?
واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Betul? Masya Allah. Itu di surah apa? Al-Ahqaf Al-Ahqaf berapa? juz 26. Total surahnya? Total ayat di surah itu? 35. 35. Masya Allah. Mungkin yang lain yang mau coba. Mungkin ibu ada yang lain, ada yang mau coba lagi? Silakan ibu. Saya berikan ke yang lain. Dengan mic-nya Afan, Umi. Nanti insya Allah di sesi kita bagi-bagi ya. Insya Allah nanti usahakannya dibuat coba dari disebutkan ayatnya di buku yang bisa menyambung angkat tangan yang benar nanti dapat jawab. Tapi kalau bisa jangan juz 30 Kang Sul. Juz 14. Atau nanti bisa juga mau usah melepaskan salah satu ayat, nanti disebutkan suratnya surat apa. Ya, boleh. Ada lagi nggak? Ayo, silakan. Umi, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأهلكنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. Betul? Masya Allah. Itu di surah apa? Al-Mu'min Juz berapa? 24. Total ayat di surat itu? 85. 85. Masya Allah Kang Zul. Pasti Kang Zul pengen anaknya seperti ini deh. Tadi saya ngobrol. Baik, selanjutnya Bang. Ya kita lanjut ke ini aja. Kita langsung aja nih Kang Zul. Tadi kan sudah Musa yang kita tanya-tanya. Nah sekarang kita ke Abi. Ya, tahu ya. Kita pengen tahu Abi itu bagaimana sih ini kehidupannya, kok bisa mencetak anak-anak yang generasi emas seperti ini gitu loh. Kan kita penasaran jadinya kan. Anda pengen banget gitu, tapi masih bisa nggak kira-kira? Anda tuh bisa mencetak anak-anak Anda tuh, insya Allah bisa ya. Nah, Abi bisa ceritain nggak mengenai perjalanan hidup Abi sewaktu masih muda hingga menikah dan memiliki anak secerdas ini? Ya, saya dengan pendidikan saya dari SD sampai SMA saya ikut tentang umum ya, sempat kuliah juga umum juga, kemudian ya belok lah penting sih, akhirnya saya
masuk pesantren di daerah Jawa Timur, nama pesantrennya Rumah Protokol, tepatnya di Lawan Baru Protokol. Di situ saya pesantren ya sekitar kurang lebih 4 tahun ya, atau 3,5 tahun lebih di studi. Ya itu pendidikan saya ya. Kemudian menikah umur di tahun 2007 ya. Kemudian di anugerahi anak pertama umur 2008 sampai sekarang. Malah dulunya Abi ini bukan dari pesantren ya, Bi ya? Malah di umum ya. Malah di umum. Masya Allah. Waktu Abi mau masuk pesantren, orang tua setuju nggak, Bi? Orang tua bukan nggak setuju ya, tapi waktu itu kan saya udah kuliah ya, terus melihat uang saya udah jadi payah ya, sementara saya kuliah ya gitu kan. Terus uang juga dapat uang ya, kasih nasihat ya, kan uang udah banyak, dia udah banyak, kemudian masuk kuliah itu kan susah juga ya kalau itu UMR sebenarnya. Kasih pertimbangan seperti itu, nantinya coba saya bilang ya, kalau saya pernah puas kuliah itu gitu kan. Kalau saya suka ya, dengan pelajaran yang maka kan tentunya orang tua juga akan suka. Dan akhirnya dipersilakan dan apakah akhirnya saya masuk ke sekolah. Iya. Tapi sendiri sekarang tidak ada ke pujaan dari istri. Iya, istri. Bagaimana ceritanya bisa mendapatkan seorang ibu yang juga luar biasa bisa berhubungan ya, sudah jadi seperti ini. Bisa dikatakan juga katanya sih kalau kita cari tahu informasinya dulu makanya sedikit gitu ya. Ya, untuk wanita zaman sekarang termasuk sedikit, Kang Zul. Ya. Iya, gimana, Bi? Dulu waktu awal bertemu tuh begitu. Ya, mahal sedikit ya, mahal bukan sedikit ya, karena itu kemampuan saya ya, jadi saya ngasihnya sedikit, ya saat itu juga sedikit. Ya, cuma terus ataupun masalah pendidikan anak ya, istri saya dukung ya, jadi apa yang saya arahin ya, istri selalu dukung ya, cara mendidik anak juga istri semangat ya, dia kalian semangat ya, tapi nggak ngotot, maksudnya nggak ngotot apa yang saya suruh dia nurut ya, apa yang saya suruh dia nurut, karena kan sebagian istri dia semangat tapi ya mungkin membantah ya. Tapi kalau istri saya enggak, ya dia juga apa yang dia semangat ya, belajarnya juga semangat ya, juga dulu sebelum nyari juga saya dia orangnya semangat belajar atau enggak ya, semangat belajar semangat belajar sampai sekarang juga semangat pergi majelis taklim ya, tapi modelnya orangnya nggak membantah ya, nggak membantah, jadi selalu dukung saya kalau mengarahkan ya. Kalau di rumah sendiri yang paling berperan mendidik anak-anak apakah adik atau istri atau memang sudah dibagi tugas-tugasnya gitu? Saya ya paling berperan saya ya, jadi istri ikut khususnya pendidikan, khususnya ibadah itu saya. Tapi kalau masalah kebersihan itu sudah ya, kebersihan istri saya ya, apalagi kami anaknya Allah kasih mudah ya, anak saya udah 6 ya, itu telaten ya, istri saya telaten, jadi istri saya dari sisi itu ya, dari sisi dari kebersihan makanan itu istri saya lebih ngerti dari saya ya, pun sisi belajar dia telaten juga ya, telaten tapi dia lebih nurut ke saya, maksudnya
cara yang saya ajarkan, apa yang saya mau dalam mengajar anak, pendidikan anak, istri saya nurut. Ya, istri saya nurut. Ya. Bahkan telaten juga. Ya, telaten. Bahkan ada anak saya yang kedua ya, ada yang saya ini. Ya kalau saya punya ngajar anak saya kedua, jadi yang kedua itu lebih ke sama istri saya. Itu belajarnya sambil nyetrika baju. Ya, nyetrika baju. Nyetrika baju itu kadang unik juga sambil goreng juga di dapur. Jadi prosesnya itu kita lagi di dapur sambil berdiri, gitu ya. Nanti istri saya datang membawa, gitu ya. Tapi ada yang ngaji, saya suka lihat ngaji, gitu sambil berdiri. Ya ngaji, unik gitu ya. Saya pikir itu, nanti dia sambil goreng juga. Goreng gitu ya, goreng itu nanti ya namanya biru gitu kan, salah gitu, salah sambil kenapa goreng jangan terus ya, nah itu jadi dia betul ya, mendukung dalam pendidikan. Berarti istri termasuk yang cerewet ya untuk mengajarkan anak ya? Iya cerewet ya, cerewet dalam arti perhatian bagi Itu kalau saya dengar dulu waktu kecil dulu bahkan kalau mau anaknya bisa habis Quran sudah dibacakan Al-Quran dari kecil. Iya betul. Gendong bayi berusia 1 tahun 2 tahun itu gendong sampai waktunya Al-Quran dari secara moral. Metode seperti itu digunakan oleh istrinya. iya ibunya. Jadi kita ibu harus dari kandungan ya, ibu dari kandungan itu dijaga anaknya, ya dijaga dengan rajin membaca Al-Quran. Jauhi anak-anak itu dari rambutan gitu ya, misalnya kalau bisa ya jauhkan dari Sinetron ya, Bu? sinetron ya, itu pengaruh luar biasa. Yang kita inginkan ya, saya katakan yang kita tujuan kita menghafal Al-Quran 30 juz itu bukan semata-mata menghafal atas batasannya, tapi tujuan kita adalah mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Apa itu? Yang menjalankan kewajiban Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sedangkan di TV itu dangdutan ya. Terus nanti ada apa namanya cerita-cerita kesyirikan di dalamnya, cerita-cerita apa lagi sihir, perampakan dan itu sangat bertentangan dengan isi Al-Quran yang isi ini merupakan tujuan kita tadi. Ya ada menghafal itu perkara yang lain, tapi tujuan utamanya adalah mengamalkan isi Al-Quran. Ya mengamalkan isi Al-Quran dari mulai kandungan dijaga, yang mulai kandungan juga dari biasakan membaca Al-Quran ya ketika anaknya di dalam kandungan ibu akan lihat perbedaannya ya, itu ada dua ibu ya, satunya senantiasa menjaga Al-Qurannya, menjaga sholatnya, menjaga kegiatan lainnya, dengan ibu yang kedua senantiasa dangdutan ya, sinetron itu bedanya ya, itu akan terlihat sangat terlihat ya, dan orang berakal, kita yang berakal akan pintar memilih mana kita ingin kemana kita ingin yang kesatunya ya, atau ingin yang satunya, ini kita bisa memilihnya ya, kita bisa memilih ya. Tapi fitrahnya manusia itu kan kembali kepada Robnya ya, Ustaz? Iya, ya, kita bisa memilih itu yang mana yang benar dan mana yang salah. Nah, untuk menghafal Quran kan biasanya untuk anak-anak lebih mudah mengingat ya, Ustaz. Tapi menjaga hafalan supaya tetap 30 juz itu biasanya lebih sulit. Apa ada kiat-kiat khusus, Ustaz, untuk tetap mempertahankan hafalan 30 juz ini, Ustaz? Oke, jadi kenapa kita memilih anak hafal itu dari kecil? Karena anak kecil itu pertama dosanya nggak ada. Karena dosa ini pengaruh di dalam hafal.
kemudian anak ini pikirannya lebih bersih, tidak bersinggungan dengan banyak kegiatan. Jadinya apa? Lebih mudah, beda dengan orang dewasa. Sibuk kerja, ya, sibuk pikir beli ini, beli itu. Akhirnya buyar pikirannya seperti itu, buyar. Nah, makanya anak kecil itu lebih mudah menyerapnya, ya, lebih mudah menyerapnya, sehingga dari kecil kita ajarkan mereka untuk memahami. Adapun menegakkannya, pertama itu harus sering beroja. Anak saya belum beroja, tapi sering lupa. Ya, itu yang saya beroja itu dari batas subuh sampai jam 9 pagi. Ya, nah kita beroja itu berapa? Makanya kalau saya beroja jam pada subuh sampai jam 9 pagi itu tujuh. Kita yang belum sampai ke sana, hanya yang berbeda di sini. Di tahapan ini loh, maksud saya sebenarnya kita tidak jauh berbeda, atau mungkin ini sama, atau mungkin itu lebih dari lebih. Kenapa? Karena usahanya ini yang belum kita samai, ya, sehingga hasilnya belum maksimal. Itu yang pertama menjaga kebenaran, ya, kemudian dosa, ya, dosa, ya. Atau sebelum dosa, ya, itu makanan sangat berpengaruh. Banyak disarankan oleh para ulama, misalnya minum air zam-zam, minum kismis, minum madu, ya. Itu kalau kita baca dengan para ulama adalah seperti itu, ya. Zam-zam, kismis, madu, akan seperti ini. Khusus saya temukan air zam-zam, ya. Khusus saya itu air zam-zam itu banyak, ya. Pertama hadisnya, kemudian ini apa istilahnya? Berdasarkan tajriba, yang berdasarkan penelitian. Ini sudah penelitian, ya, dan para ulama, ya, meneliti bahwasanya air zam-zam itu terbukti menguatkan hafalan Quran, ya, mau terbukti, jadi saya cerita sedikit. Nah, ini cerita ini juga salah satu motivasi saya. Jadi ada 3 orang ulama besar, sebut saja Imam Masyuti, ya, Imam Masyuti, ya. Dia cerita, dia punya guru namanya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Ini kuat hafalan juga, ya, Pak, ya. Nah, Al-Hafidh Ibnu Hajar ini bagaimana dia bisa mempunyai hafalan yang kuat, ya? Itu dia cerita, dia punya guru namanya Al-Imam Al-Dahabi rahimahullah. Jadi suatu hari Al-Hafidh Ibnu Hajar ini dia, ya, siapa ya, umroh atau apa gitu, ya. Pokoknya dia minum air zam-zam di rumahnya. Dia air zam-zam, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan hafalan seperti guru beliau Al-Imam Al-Dahabi, ya. Ternyata Allah kabulkan doa ini, kuat hafalannya. Itu kalau ada di Ibnu Hajar, ya, beliau punya kitab namanya Fathul Bari, salah satu Bukhari. Itu beliau tulis selama 25 tahun, itu 15 jilid besar, ya. 25 tahun beliau tulis 15 jilid besar, mempunyai kekuatan hafalan. Nah, beliau yang menceritakan kisah ini adalah muridnya Imam Masyuti. Ini semuanya mengenai zam-zam. Nah, melihat dua kasus ini mengenai zam-zam dipraktekkan oleh muridnya Imam Masyuti. Jadi Imam sebelumnya kata Imam Masyuti, Al-Hafidh Ibnu Hajar ini telah sampai derajat Al-Dahabi dalam segi kekuatan hafalan. Bahkan kata Imam Masyuti, bahkan Ibnu Hajar ini telah melampaui kekuatan hafalannya guru beliau Imam Al-Dahabi. Akhirnya dipraktekkan lagi oleh Imam Masyuti. Dipraktekkan ternyata siapa yang sekarang tidak kenal dengan Imam Masyuti, ya. Semua cabang ilmu agama, dalam tafsir, dalam hadis, dalam sejarah, dalam lughah, bahasa Arab, nahwu, ya, semuanya Al-Imam Masyuti mempunyai jasa di dalamnya, ya. Dalam tafsir juga punya kitab tafsir, ya. Dalam masalah bahasa juga punya kitab syarah bahasa. Dalam ilmu hadis juga punya ini. Nah, kisah ini saya ceritakan kepada istri saya, ya. Saya suruh istri saya waktu itu air zam-zam masih susah. Saya dapat air zam-zam dari Tuhan baru pulang. Saya dapat ini sedikit. Saya ceritain kisah kita di 3 bulan masalah ini. Saya bilang
dan berdoa kepada Allah supaya saya cuma bilang agar diberikan kekuatan hafalan anak saya, anak kita yang lahir ini, ya, agar diberikan kekuatan hafalan, agar dibunuh sedikit demi sedikit, mungkin itu membuat kasih kemudahan kepada kami. Ya, itu sedikit. Kemudian yang ketiga, ya, makanan, ya, juga adalah dosa. Ya, bro, kata ulama dulu, ini perlu ketuk hati saya. Baik, tadi saya sudah sebutkan, murojaah, makanan itu pengaruh, dan yang ketiga ini dosa. Kata ulama yang saya baca seperti yang benar-benar memberikan pengaruh di dalam memberikan kekuatan hafalan, ya, adalah ketakwaan. So gitu. Kalau seandainya makanan ini benar-benar hakikatnya dia memberikan kekuatan hafalan, ya, madu air zam dan para raja, ya, misalnya para raja mereka adalah para hafid Quran. Misalnya orang-orang kaya itu adalah hafid Quran. Ternyata mereka bukan hafid Quran. Kenapa? Karena orang kaya minum hukum, karena para raja minum madu, karena para raja makan bisnis, tapi mereka bukan hafid. Maka pada hakikatnya sebenar-benar yang memberikan pengaruh pada kekuatan hafalan adalah amal soleh, adalah maksiat yang menyebabkan kita ini diberikan kesusahan, ya, di dalam hafalan Quran. Maka pada ini, kamu kan kata Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan ajarkan kepada kalian ilmu. Ya, Allah akan ajarkan kepada kalian ilmu. Ya. Tentunya peran takwa orang tua sangat penting ya dalam mencetak generasi Quran ini. Betul. Nanti ketika orang tua masih melakukan kemaksiatan dengan ibadah atau sholat itu masih bolong seperti itu, tentunya akan ada sangat menjadi Ya, sangat berulang, ya, sangat berulang. Nah, kemudian bagi ibu-ibu atau bapak mungkin sebagian besar sini anak-anaknya juga sebenarnya sudah tidak balita lagi. Kalau tadi kan aku bilang Musa dan Irfan itu diajarkan berarti dari Umur 2 tahun 3 tahun. Bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah anak yang sudah dewasa, misalnya kelas SMP atau kelas 5 atau 10 tahun ke atas, itu kira-kira apakah masih ada kesempatan untuk mencetak anak-anak ini menjadi generasi Quran itu? Iya, ya, sangat berkesempatan, ya, sangat mungkin, ya, sangat mungkin banyak, ya, para ulama, ya, yang dia belajar ketika sudah besar, tapi dia akhirnya menjadi imam, ya, bahkan menjadi imam, ya, imam kaum muslimin. Ya, ini bukan pengalaman, ya. Tadi dari awal saya sebutkan ini murni rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pernah memberikan rezeki kepada siapapun. Dulu saya mau yang tanya realitasnya saya, nggak mungkin lah saya ini hafal Quran anak saya. Ya berarti usia saya nggak terbetik di hati saya. Ketika membaca kisahnya dari para ulama, ya, ada yang hafal sekian 7 tahun, 9 tahun. Saya nggak pernah terbetik seperti itu. Makanya terbetik dari saya bukan ulama, ya. Saya sama istri, ya, nggak ada yang hafal 30 juz. Saya juga istri saya nggak hafal 30 juz. Saya pun nggak hafal 30 juz, ya. Kemudian seingat saya dari keturunan saya nggak ada yang hafal 30 juz, ya. Tapi saya yakin Allah berhak memberikan rezeki ini kepada siapapun, ya. Ternyata terbukti, ya, ternyata terbukti. Jadi murni rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun kita, orangnya, dimanapun, kapanpun, ya, itu berhak mendapatkan rezeki. Ya. Belum ada kata-kata dari Ada kiat-kiat nggak, Abi, untuk orang tua yang bekerja tapi ingin anaknya menghafal Quran?
Ya, orang tua bekerja ya. Jadi sebenarnya ya, yang bekerja, yang mencari kalau orang berangkat, yang mencari adalah bapaknya, ya, ibunya di rumah ngajar anaknya. Makanya saat Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna, hendaklah kalian para wanita tinggal di rumahnya, ya, tinggal di rumahnya. Nah, makanya ketika ada ini ada bersama Musa. Akhirnya Musa gimana sih ya? Ibunya seperti apa? Ibunya di rumah. Ya, ibunya di rumah. Ya, ibunya di rumah. Saya kalau istri saya sakit sedikit, udah perhitungan saya itu. Wah, berarti anak saya libur nih, gitu. Sakitnya nggak sembuh juga gitu. Kalau istri saya sakit, saya buru-buru semangat supaya istri saya cepat sembuh. Karena kan masalah kan anak saya, jadi buru-buru istri saya ini saya masakin gitu kan, saya kasih sayur, saya suruh minum susu, pokoknya saya kasih makanan bergizi supaya dia cepat sembuh. Nah, jadi dia di rumah maksimal. Ya, jadi istri di rumah, ya, istri di rumah. Nah, terus sebagai orang kan ada istrinya perempuan di luar, ya, mungkin dia ada yang nggak ada yang nafkahi, ya, dia nggak ada yang nafkahi orang tua miskin, atau mungkin ada yang janda, dia harus menafkahi anaknya sebagai harus keluar, maka dia ini dibolehkan keluar. Nah, tetap ini harus dijaga. Atau mungkin suaminya yang sibuk, ya, beda dengan saya yang fokus di rumah, maka tetap suami harus memperhatikan istrinya atau anaknya di rumah. Ya, saya kalau safar, ya, anak saya kasih wanti-wanti dulu. Saya wanti-wanti, ya. Nanti kamu belajar sama Umi. Nanti kan abang sekolah habis, kita online. Ya, nanti abang telepon. Bahkan saya pernah dulu, ya. Ini saking semangat saya, ya. Jadi kan ada handphone yang jadul orang bilangnya, yang ada kerubutannya. Nah, saya tinggal di rumah, saya bilang di istri saya, ini handphone saya tinggal, ya, tapi perhatiin ya, tinggal, nanti saya telepon kalau saya di perjalanan. Saya kan saya bawa pesawat kecil segini, mau handphone gitu. Nanti saya di situ saya telepon, ya, pakai handphone lain, ya, nanti saya speaker, saya baca telepon, saya simak di bis, saya ingat ya. Jadi bosan kita kerjaan di rumah, tapi kalau handphone saya telepon di rumah, di semangat di situ, jam-jam di bis saya telepon. Nanti saya sampai di rumah makan, saya stop dulu, saya sekali makan, saya buka WhatsApp, saya telepon dengan bosan di rumah, saya simak hafalan Qurannya. Ya, saya simak hafalan Qurannya. Maksud saya apa? Bapak-bapak ibu-ibu wajib cari cara supaya anaknya tetap berjalan pada pendidikannya. Ya, tetap berjalan pendidikannya. Jangan sampai anak ini ya jauh lambat seperti kita yang sekarang ini. Ya, lambat, maksudnya lambat di dalam belajar. Mungkin anak kita masih muda ini. Ya, kita takutnya anak kita itu nggak seperti kita ya, Pak, ya. Kita mungkin dengan kekurangan ini kita bisa anak kita belum tentu semua. Makanya dibekali mereka itu dengan ilmu, ya, mereka bekali dengan ilmu. Ya. Kang Zul, ini sebelum kita mau bagi-bagi hadiah ini ada satu pertanyaan nih Kang Zul. Masalah telepon seluler nih Kang Zul. Jadi iya, jadi Musa ini dikasih main YouTube nggak atau main game gitu? Bagaimana, kan soalnya anak-anak kita ini kalau udah YouTube, Masya Allah. Kalau nggak dikasih YouTube atau nggak dikasih HP itu nggak diam, ya. Nggak diam. Kasih YouTube kasih HP. Iya. Nah, cara seperti itu gimana? Ya, kalau dikasih handphone nggak, kalau dibilang enggak juga. Maksudnya sama sekali betul-betul saya minimalisasi, saya kurangi. Ya, karena kita memang sekarang hidup di dunia, kita hidup di dunia nyata, ya. Jadi kita memang nggak lepaskan, ya. Tapi semuanya di bawah pengawasan saya dengan kata-kata. Musa nggak pernah megang handphone secara adil. Itu dia kata-kata. Adilnya juga nggak pernah. Jadi Musa nggak pernah sentuh handphone kecuali ada saya
dan saya mengetahui apa yang dia tonton. Itu pertama. Kemudian kedua, waktunya nggak banyak, ya paling 15 menit itu udah banyak. Kalau banyak pun itu masalah mendengarkan kajian. Misal paling suka baca sirah, kajian sirah pun paling suka. Ya jadi dia kadang sampai 1 jam, 2 jam cuma dengar sirah aja. Ya cuma dengar sirah dan itu khusus, itu khusus, nggak ada yang ya. Nah, selain itu nggak ada. Selain itu nggak ada pernah main handphone, main game. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita harus butuh seorang bapak-bapak yang tua. Maksudnya yang nggak mudah mengikuti orang anaknya. Seorang bapak yang menunjuk kepada anaknya, dia dekat, suka bercanda, suka mencium anaknya, anaknya cium. Kan sunahnya seperti itu. Cium keningnya, doain Allahumma faqihu fiddin. Pernah nggak kita doain gitu ya? Cium keningnya, bacain doa Allahumma faqihu fiddin. Allahumma baca. Kita cium keningnya, kita bilang doa Allahumma faqihu. Pernah nggak kita doa sendiri? Itu masya Allah berkah turun dalam doain mereka sendiri. Ya jadi lembut, tapi penuh dengan ketegasan. Bilang enggaknya, jangan diturutin. Ya, manjur. Ya, insya Allah manjur. Cara seperti ini nanti. Dia tidak menjauh, dia dekat kepada kita, tapi tidak pernah jauh. Ya, dia dekat kepada kita, tapi penuh dengan pemuliaan, penuh dengan kesedaran, penuh dengan kesopanan. Dia cerita seperti itu. Pak tadi aku di jalan malam ini. Pak tadi aku di jalan. Saya masih ngomong. Bahkan saya sesekali suka cerita sama dia. Ya suka cerita sama dia. Dia cerita. Ya itu seperti itu. Nah seperti itu. Jadi cara yang pertama butuh bapak yang kuat. Ya kalau bilang enggak. Kemudian cara yang kedua kita terapkan dengan ilmu. Mereka yang sama mereka. Apa yang dilarang? Ya, dan dilarang secara bahaya buat kamu. Ya, ini bekali mereka dengan ilmu. Kemudian cari solusi yang lain, berikan mereka buku-buku Islam. Sehingga kalau mereka nggak main handphone, mereka larinya itu khusus Musa dan adiknya. Itu saya bekali buku. Ya, nah cara-cara seperti ini juga saya baca dari hasil bacaan saya dari buku. Kemudian saya perhatikan kepada. Masya Allah. Jadi boleh Kang Zul pegang handphone, nonton YouTube, tapi terbatas dan dipantau. Seperti itu. Dalam pengawasan. Kita langsung bagi-bagi hadiah aja Kang Zul. Boleh kita mendekati akhir. Iya, iya betul. Bagi-bagi hadiah. Jadi Musa akan melakukan ayat. Iya. Nanti ibu-ibu atau bapak-bapak yang atau anak-anak yang bisa angkat tangan dan Kang Zul pilih siapa tuh banyak kan semuanya di sini mau duduk Kang ya. Yang pertama mungkin menurut Sambung ayat. Ya, sambung ayat. Ini di juz berapa nih? Atau semua juz atau hanya 30 juz atau juz 30? Juz 30. Juz 30. Musa silakan. Lantunkan ayatnya. Lantunkan ayat juz 30, ada permintaan juz 30 Kang Zul. Jangan jauh-jauh katanya. Mungkin ada Bu, langsung diteruskan ayatnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Adik yang pakai baju yang berlebih ya. Baiknya tolong panitia. Oke. Cek. Cek. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
Gimana itu? Ada salah? Kurang ya? Kurang. Kasih aja. Dikasih aja kan? Masya Allah. Ini kata abinya loh yang dikasih, abinya sendiri yang minta. Silakan Pak Fendi. Ini permintaan abinya Musa, langsung kasih aja katanya. Walaupun kurang sedikit ya Musa. Kurang sedikit tadi ya. Saya lagi. Lanjut ya. Silakan Musa. Siap-siap ibu-ibu, adik-adik. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Siapa? Silakan ibu. Silakan. Kurang panjang bu lagi. Jadi mungkin grogi. Kayaknya bisa cuma grogi. Ulangi. Ulangi Musa. Ya, ibunya grogi. Tadi pertanyaan. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Boleh bu? Oke. Yang lain? Ada yang bisa? Yang lain yang bisa? Oh, ada ya? Coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. Masya Allah. Silakan. Masih sambung ayat atau sekarang ini? Sebutkan maksudnya. Atau sambung ayat satu lagi ya? Sambung aja satu lagi aja. Ya Kang Zul. Satu lagi. Mungkin yang lain tadi ibu angkatannya dan sebelumnya pada bisa semua. Ya, cuma atau tawadu. Silakan. Ada itu wa'anaba. ibu Kerudung coklat yang lagi gendong anak pakai baju kuning ya. Silakan. Salah Kang Sul. Gimana nih? Ganti yang lain. Oke. Maaf ya Itu kurang satu ayat dan saat itu setelahnya. ya Masih belum beruntung. Coba ayat yang lain. ayat yang lain. Silakan Musa, ayat yang lain. Qutila ashabul ukhdud
Ada ya? Oh silakan silakan. Silakan. Mic-nya Kak. Tuh. Silakan. Qutila ashabul ukhdud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. Terus? Kembali tawadu. Ini apa? Merendah. Jadi bakal ya, bakal. Lagi ada ayat lain. Usah. Ada ayat. Bapak-bapak silakan yang mau coba. Iya. Wa hadainahum najdain. Silakan Bapak. Ikhwan. Ada. Ibu. Ibu-ibu silakan kasih kesempatan. Ada? Silakan. Ada? Ganti ayat. Masya Allah. Pergi juga. Al-Fatihah katanya. Fawailul lil musallin. Ada? Silakan. Ibu yang ini yang ada. Yang sebelah sini ya, yang di belakang anak kerudung merah ya. Boleh naiknya. Silakan. Dinaikkan dulu tuh on off. Nah betul, Masya Allah. Hafalannya luar biasa loh. Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Nah, sekarang sisa dua. Bosa mengamputkan ayatnya, ibu-ibu atau bapak menyebutkan nama suratnya. Nama surahnya aja, jadi nggak sambung ayat seperti tadi. Ini kayaknya lebih mudah. Harusnya bisa. Rebutan. Ya, kayaknya semuanya langsung angkat tangan. Silakan. Nama suratnya. Ayo silakan. Nama surahnya apa? Sekali lagi Musa, sekali lagi. Ya? Salah. Siapa? Ayo siapa lagi? Salah. Ubaid itu anaknya siapa ya? Oh, salah. Ya, silakan ada. Aku ya. Betul, Masya Allah. Itu anaknya siapa itu? Satu lagi. Satu lagi. Nah, sebutkan ayatnya nanti
rebutan berikan nama surat. Innahu laqawlun fasl. Oh iya, silakan Ibu. Betul. Atorik. Betul. Masya Allah. Hah? Oh ganti yang lain. Oh Bu, maaf Bu. Tadi Ibu udah sempat menjawab, udah punya kesempatan, jadi harus diganti yang lain, kasih kesempatan yang lain Ibu bagaimana? Atau ganti ayat aja bisa. Maaf ya Bu ya. Apa ya Bu? Bapak-bapak silakan. Bapak-bapak kayaknya dari tadi udah ada belum ya? Udah ada tadi satu adik. Ya. Ya silakan. Bisa. Ayat yang lain. Surah yang lain. Surat. Disebutkan nama surat. Waliyasiruka lil yusra. Silakan. Bapak. Bapak kasih kesempatan Bapak atau Umi? Tadi mana? Iya tiba-tiba langsung ada suara gitu. Angkat tangan dulu ya Bu, jangan langsung jawab. Tapi terakhir ya. Terakhir nih, terakhir ya, silakan. Jadi angkat tangan dulu Ibu, baru jawab ya. Angkat tangan dulu ya. Ayo silakan. Yahsabu anna malahu akhlada. Silakan. Ada? Ibu yang di depan sini, Kang. Ibu yang di depan sini. Betul? Masya Allah. Betul. Ini kita kasih nggak? Baik, sudah ya, Bang. Kayaknya Iya. Kita Cukupkan saja. untuk talkshow hari ini. Kalau terima kasih Ibu Bapak atas kehadirannya, atas partisipasinya, untuk memberikan tips-tips dan motivasi dari Ayah dan Musa. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan agar bisa mendidik anak kita menjadi generasi Quran ya, Bang. Amin. Insya Allah. Terima kasih juga Abi atas kehadirannya di acara ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Doa ya, Insya Allah. Terima kasih teman-teman. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.